Halo semua, kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil dari ujian akhir praktikum kami tentang modul plankton dan modul NPP. Nah, kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Faza Muhammad Patradia, lalu ada Andrean Mutu Siregar, Agustina Damayanti, dan juga Zaki Raihan Perdana Putra. Nah, pada modul plankton terdapat tujuan. Nah, tujuan pertama dari modul plankton ini yaitu memahami cara pengambilan sampel plankton menggunakan plankton net. Yang kedua ada mengidentifikasi jenis-jenis plankton. Yang ketiga ada menghitung dan menganalisis kelimpahan plankton dari suatu perairan. Nah, plankton sendiri definisinya adalah seluruh kumpulan organisme, baik hewan maupun tumbuhan yang hidup terapung atau melayang di dalam air. Tidak dapat bergerak atau dapat bergerak sedikit dan tidak dapat melawan arus. Itu menurut Dwi pada tahun 2012. Nah, plankton ini ada klasifikasinya juga. Yang pertama ini ada fitoplankton dan zooplankton. Nah, fitoplankton ini berperan sebagai produsen karena fitoplankton mampu memproduksi makanannya sendiri dengan fotosintesis atau biasa disebut autotrof. Nah, selanjutnya ada zooplankton. Nah, zooplankton ini berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena dia bersifat heterotrof atau yang kita ketahui dia tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Untuk alatan bahan pada modul plankton ini ada GPS handheld, lalu ada jam tangan atau stopwatch, lalu ada plankton net, tali, botol sampel plankton, log sheet, alat tulis, ember, lakban hitam, cool box, pipet tetes, mikroskop, preparat mikroskop, dan juga Sedgwick rafter cell atau disingkat SRC. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari mikroskop. Seperti yang dapat kita lihat, ada gambar juga di slide ini. Bisa dilihat bahwa di atas ada lensa okuler, terus ada tabungnya, terus ada revolver, ada pegangan, ada lensa objektif, ada penjepit kaca objek, dan ada meja objeknya. Lalu ada navigasi meja objek, ada kondensor, ada diafragma, ada sumber cahaya lampu, ada pengarah, dan ada kaki. Nah, lalu ada langkah pengambilan sampel dan pelaksanaan praktikum pada modul plankton ini. Untuk langkah pengambilan sampel dilakukan metode tidak langsung. Nah, untuk tata caranya yakni pertama, ember digunakan untuk mengambil sampel air. Lalu ember ini diturunkan ke kedalaman tertentu, kemudian disaring menggunakan plankton net dan proses ini diulang 5 kali. Hasil penyaringan dimasukkan ke dalam botol yang telah dilakban hitam untuk menghindari plankton berfotosintesis. Lalu plankton diawetkan dengan menambahkan formalin sebanyak 2 tetes, lalu berikan penanda agar botol tidak tertukar dan dimasukkan ke dalam cool box. Nah, untuk langkah pelaksanaan praktikumnya yang di sini ada kita mengambil dulu sampel tadi dari botol sampel plankton untuk diidentifikasi. Lalu kita gunakan pipet tetes untuk meletakkan 1 tetes sampel tadi ke dalam preparat. Lalu preparat ditutup dengan menggunakan kaca penjepit. Preparat yang telah disiapkan diletakkan di atas mikroskop. Nah, terus jenis plankton yang ada dalam preparat ini kita identifikasi dengan pengambilan foto. Baik, kita lanjut ke pengolahan data. Untuk sampel 8, 9, dan 12 diperoleh kelimpahan yang berbeda-beda dengan kelimpahan yang paling tinggi diperoleh di sampel 8. Untuk rumus dan variabel yang terlibatnya, rumus yang terlibat ialah N sebagai rata-rata jumlah plankton dan volume kotak sebesar 0,9 mm. Dikali-kalikan dan dimasukkan ke dalam angka-angka yang terdapat di setiap sampel. Sampel 8 memperoleh 6,75 individual per milimeter. Sampel 9 memperoleh 3,825 individual per milimeter, dan sampel 12 memperoleh 5,625 individual per milimeter. Kita lanjut selanjutnya ke slide 7, yakni menampilkan hasil fotografi yang diambil dari mikroskop sesuai sampel yang diambil. Sampel 8, 9, dan 12 dengan sampel yang memiliki paling banyak plankton di sampel 8.
Slide selanjutnya yakni menjelaskan tentang identifikasi spesies pada tiap sampel. Di antaranya yang paling menonjol dan paling banyak adalah Chaetoceros didymus, Cylindrospermopsis species, dan Stephanodiscus species. Spesies Stephanodiscus terdapat paling banyak di sampel 8 dan sisanya besar namun tidak terlalu banyak terletak pada sampel 9 dan sampel 12. Untuk selanjutnya masih sama tentang identifikasi spesies. Spesies sekarang yang dibahas adalah Gymnodinium breve, Planktothrix subspecies, dan Proboscia alata. Untuk spesies yang paling banyak ialah Gymnodinium breve, dan untuk sisanya hanya paling menonjol atau paling besar kelihatannya di mikroskop. Nah, selanjutnya ada bagian analisis. Pada sampel 8 didapat total plankton dari keempat grid, yaitu sebanyak 30 sel, sampel 9 terdapat 17 sel, dan sampel 12 terdapat 25 sel. Lalu untuk jumlah plankton terhitung dalam subfraksi yaitu atau N, pada sampel 8 didapat 7,5 sel, pada sampel 9 terdapat 4,25 sel, dan pada sampel 12 didapat 6,25 sel. Dan untuk kelimpahannya pada sampel 8 adalah 6,75, pada sampel 9 adalah 3,825, dan pada sampel 12 adalah 5,625. Dari hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa sampel 8 memiliki total plankton, jumlah plankton dalam subfraksi, dan kelimpahan paling tinggi di antara sampel yang lain. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan intensitas cahaya yang diterima daerah sampel dan juga jumlah nutrien yang lebih tinggi dibandingkan sampel lainnya. Lalu untuk kesimpulan, setelah melakukan praktikum modul plankton, praktikan dapat mengetahui fungsi percobaan plankton net dan tahap-tahap dalam pengambilan sampel. Lalu identifikasi jenis plankton juga dapat diketahui dengan setidaknya ada 6 spesies yang terdapat di perairan daerah Subang. Dan kelimpahan tertinggi dapat diketahui setelah perhitungan terdapat di sampel 8 dengan berbagai faktor yang mempengaruhi, yakni intensitas cahaya dan juga jumlah nutrien. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul kedua, yaitu modul NPP. Adapun tujuan yang pertama yaitu mampu memahami cara penggunaan alat pengukur kualitas air. Kedua, mampu melakukan perhitungan produktivitas primer bersih suatu perairan. Ketiga, menganalisis pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap produktivitas primer suatu perairan. Selanjutnya yaitu teori dasar. Produktivitas primer merupakan laju produksi karbohidrat dalam satuan waktu dan volume tertentu. Produktivitas primer perairan merupakan faktor penting dalam pemantauan kualitas perairan air laut sebab memiliki peran dalam siklus karbon dan rantai makanan bagi organisme heterotrof. Proses fotosintesis dilakukan untuk membuat jaringan baru dan menggerakkan metabolisme. Pada kenyataannya, sebagian bahan organik yang dihasilkan kembali digunakan oleh tumbuhan untuk respirasi. Oleh sebab itu, produktivitas primer dapat dibagi menjadi dua, yaitu Gross Primary Production atau GPP dan Net Primary Production atau NPP. Adapun faktor yang mempengaruhi nilai produktivitas primer adalah cahaya, suhu, nutrien, dan lain-lain. Kebutuhan cahaya merupakan suatu batas fundamental distribusi seluruh organisme fotosintesis. Umumnya fotosintesis bertambah sejalan dengan peningkatan intensitas cahaya sampai pada nilai optimum tertentu. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama GPS handle, yang kedua alat tulis, yang ketiga log sheet, yang keempat botol kaca, yang kelima diometer, yang keenam timer. Lanjut langkah pengambilan sampel. Yang pertama, koordinat stasiun pengamatan ditentukan menggunakan GPS handle, kemudian dicatat pada log sheet. Lalu sampel air awal diambil, kemudian diukur DO dan temperaturnya lalu dicatat pada log sheet. Saat pengambilan sampel air, dipastikan tidak ada udara masuk ke dalam botol. Lanjut, sampel air dimasukkan ke dalam botol terang dan botol gelap. Lalu inkubasi in situ dilakukan selama 23 menit dan waktu inkubasi dicatat. Setelahnya diinkubasi selesai, nilai DO dan temperatur diukur dan dicatat pada log sheet. Selanjutnya adalah pengolahan data.
Nilai produktivitas primer per hari didapat dari pengurangan antara GPP dengan respirasi, kemudian dikali dengan 1000, yaitu faktor konversi liter menjadi meter kubik, lalu dikali 0,375, yaitu faktor konversi massa oksigen menjadi massa karbon, dan dikali 12, yaitu asumsi lama penyinaran per hari adalah 12 jam. Kemudian dibagi waktu lamanya inkubasi dalam jam. Kemudian nilai GPP sendiri didapat dari nilai oksigen terlarut pada botol terang dikurangi nilai oksigen terlarut pada botol gelap. Untuk nilai respirasi diperoleh dari pengurangan antara nilai oksigen terlarut pada botol awal dan nilai oksigen terlarut pada botol gelap. Dari hasil pengolahan data menggunakan berbagai persamaan sebelumnya, didapat nilai respirasi pada set 1 dan set 2 adalah 0,6, nilai GPP pada set 1 adalah 0,2, dan pada set 2 adalah 0, NPP pada set 1 adalah minus 0,4, dan pada set 2 adalah minus 0,6. Sedangkan NPP per hari pada set 1 adalah minus 4699,74, dan pada set 2 adalah minus 7049,61. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama 23 menit pada kolam Intel Institut Teknologi Bandung, diketahui bahwa nilai respirasi set 1 dan set 2 adalah sama, yaitu 0,6. Nilai GPP set 1 dan set 2 berturut-turut adalah 0,2 dan 0, sedangkan nilai NPP pada set 1 dan set 2 berturut-turut adalah minus 0,4 dan minus 0,6. Diketahui bahwa nilai respirasi pada daerah kajian memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai fotosintesis. Hal ini dipengaruhi oleh sedikitnya jumlah fitoplankton pada daerah kajian. Secara umum, laju fotosintesis fitoplankton akan meningkat dengan meningkatnya suhu perairan dan menurun secara drastis saat mencapai titik tertentu. Hal ini disebabkan karena fitoplankton hidup dipengaruhi oleh suhu. Nilai fotosintesis yang rendah mengakibatkan oksigen terlarut juga rendah. Nilai produktivitas primer pada daerah kajian yang didapat dengan metode horizontal menggunakan botol gelap terang diperoleh nilai sebesar minus 4699,74 untuk set 1 dan minus 7049,61 untuk set 2. Faktor yang mempengaruhi NPP adalah persebaran fitoplankton di perairan, oksigen terlarut, karbon dioksida, pH, intensitas cahaya, dan suhu. Produktivitas perairan yang terlalu rendah dapat memberikan indikasi bahwa perairan tidak produktif atau miskin. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan perairan di kolam Intel cukup rendah.